Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para sahabat rahimakumullah, pada episode kali ini kita akan belajar tentang tajwidul Quran atau memperindah bacaan Al-Quran. Pada materi yang pertama ini kita akan membahas tentang pokok-pokok dasar ilmu tajwid. Nah, dari ilmu tajwid ini, dari sisi bahasa, tajwid dibentuk dari kata masdar, fi'il madhi dari kata jawwada, yujawwidu tajwidan, yang artinya apa? Artinya memperbaiki atau memperindah. Nah, sedangkan menurut ulama mujawwidin, para ahli tajwid, mendefinisikan ilmu tajwid itu sebagai ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'tadihi haqqahu wa mustahaqqahu. Yang artinya ilmu tajwid ini adalah mengeluarkan bacaan pada tiap-tiap huruf dari makhrajnya dan memberikan pada huruf-huruf tersebut hak-haknya dan mustahaknya. Maksud dari hak-haknya itu apa? Hak-haknya itu adalah memberikan sifat-sifat lazimiyah yang tidak pernah lepas dari huruf-huruf tersebut. Misalkan sifat jahar, sifat syiddah, sifat isti'la, dan sifat-sifat yang lain yang akan kita bahas di episode berikutnya. Nah, kemudian yang dimaksud dari mustahak dari huruf adalah sifat-sifat aridiyah atau sifat yang baru yang datang pada saat-saat tertentu dan terpisah pada saat-saat tertentu karena salah satu dari beberapa sebab. Misalkan bacaan tarkik atau bacaan tipis itu timbul dari wujudnya sifat istifal, atau bacaan tafkhim yang dibaca tebal itu timbul dari wujud sifat isti'la. Itu contoh-contoh sifat-sifat aridiyah. Nah, gitu. Itu terkait dengan definisi dari ilmu tajwid sendiri. Ya, yaitu artinya adalah memperbaiki atau memperindah, atau bisa dikatakan tahsinul Quran, dari kata hasana yuhassinu tahsinan. Itu sama saja kayak gitu. Kemudian dari segi historisnya atau segi sejarah perkembangan ilmu tajwid itu sendiri, untuk pertama yang meletakkan dasar-dasar ilmu tajwid adalah tentunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang diwahyukan Al-Quran melalui malaikat Jibril dengan bertajwid. Kemudian Nabi mengajarkan kepada sahabat, kemudian sahabat mengajarkan kepada tabi'in, kemudian tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya hingga sampai pada kita semua kayak gitu. Nah, dulu Al-Quran itu hanya coretan atau tidak ada titik ataupun tidak ada fathahnya. Nah, kemudian setelah agama Islam menyebar di dunia dan banyak bangsa yang bukan Arab yang masuk Islam, maka bagi mereka sulit untuk membaca Al-Quran yang seperti itu. Nah, maka di situ pada pemerintahan Muawiyah, ya, Muawiyah oleh Abul Aswad Ad-Du'ali mempunyai inisiatif untuk memberikan tanda-tanda bacaan Al-Quran itu dengan tinta yang berbeda. Misalkan tinta tanda titik di atas itu sama dengan fathah, kemudian titik di bawah itu sama dengan kasroh, terus titik di sebelah kiri atas itu sama dengan dhammah, kemudian titik dua itu sama dengan tanwin, kayak gitu dulu. Kemudian seiring perkembangan zaman terus berkembang, pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kemudian ada syekh namanya Nasir bin Asim dan Syekh Yahya bin Amir. Ini menambahkan tanda-tanda huruf yang telah diberikan oleh Abul Aswad dengan tanda-tanda titik. Kemudian membuat bingung karena sudah dikasih titik oleh Abul Aswad, kemudian ditambah dari titik-titik dari Syekh Nasir bin Asim. Titik-titik yang diberikan Syekh Nasir ini untuk memberikan tanda, misalkan ba itu titiknya di bawah, kemudian tak titiknya dua di atas, itu yang diberikan oleh Syekh Nasir. Tapi di sini ada rancu, ada titik dua, titik yang tanda harokat dan titik tanda huruf. Perkembangan selanjutnya huruf ini disempurnakan oleh Imam Khalil bin Ahmad dengan inisiatif untuk membuat tanda-tanda yang lebih
bisa dipahami. Misalkan huruf wawu kecil itu wawu kecil di atas disebut dengan dhammah. Kemudian alif kecil di atas disebut fathah. Kemudian ya kecil untuk tanda kasroh. Kemudian untuk kepala huruf sin itu sebagai tanda tasydid. Kemudian kepala huruf ha itu untuk sukun. Dan kepala huruf ain itu untuk hamzah. Kemudian tanda-tanda ini dipermudah, dipotong dan ditambah sehingga menjadi bentuk yang sekarang ini kita lihat seperti itu. Hukum dari mempelajari ilmu tajwid itu sendiri bagaimana? Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid ini adalah fardu ain. Wajib bagi setiap mukallaf yang akan membaca Al-Quran, baik membaca secara semuanya ataupun membaca Al-Quran sebagian. Walaupun hanya satu surat, itu harus wajib mempelajari ilmu tajwid. Dasar mempelajari ilmu tajwid ini adalah didasarkan pada Al-Quran yang ada dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan atau tartil, atau kalau tafsir dari Kemenak itu dengan bagus dan indah gitu. Nah, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang tartil itu apa, beliau menjawab tartil itu adalah tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi, memperbaiki bacaan huruf dan mengetahui tempat-tempat waqaf. Gitu. Itu dasar yang pertama dari Al-Quran. Kemudian dasar yang kedua adalah dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Darul Mansur fi Tafsiril Ma'thur. Beliau meriwayatkan dari Imam At-Tabrani bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mendengarkan seorang laki-laki yang membaca ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Tentu bacanya bukan seperti itu. Bacanya laki-laki tersebut dengan dibaca pendek semuanya yang ayat tadi. Nah, kemudian maka Ibnu Mas'ud menegur laki-laki tersebut, tidak seperti itu Rasulullah mencontohkan atau membacakan ayat tersebut kepadaku. Lalu laki-laki tersebut bertanya, bagaimana Rasulullah membacakan kepadamu? Kemudian Ibnu Mas'ud mencontohkan dengan bacaan yang benar, yaitu dengan membaca yang seharusnya panjang dibaca panjang dan yang pendek dibaca pendek. Itu riwayat dari atau yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Kita ketahui bersama bahwa sahabat Ibnu Mas'ud adalah salah satu sahabat yang ahlul Quran. Nabi bersabda, "Khudul Quran min arba'atin, min Abdillah bin Mas'ud, wa Salimin, wa Mu'ad bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab." Nah, ambillah atau pelajarilah Al-Quran itu dari 4 sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'ad bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Ini menandakan bahwa Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu sahabat yang menjadi referensi untuk belajar Al-Quran. Kemudian yang dasar kewajiban mempelajari ilmu tajwid ini adalah ijma'ul ummat. Nah, Syekh Muhammad Maki Nasor dalam kitabnya Nihayatul Qaul Mufid, yang artinya sesungguhnya para ulama sepakat atas wajibnya menggunakan ilmu tajwid sejak zaman Nabi sampai zaman kita sekarang ini. Dan pendapat itu tidak seorang pun yang menentangnya. Dalam muqaddimah kitab Al-Jazariyah, Ibnu Al-Jazari juga mengatakan, wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil qur'ana athimun li'annahu bihil ilahul anzala wa hakadha minhu ilaina wasula. Membaca Al-Quran dengan tajwid adalah hukumnya wajib. Siapa yang membaca Al-Quran tanpa memakai tajwid, hukumnya adalah dosa. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran berikut tajwidnya. Demikian yang sampai kepada kita. Itu adalah dasar kewajiban mempelajari ilmu tajwid. Kemudian tujuan mempelajari ilmu tajwid itu apa? Nah, salah satu tujuan utama mempelajari ilmu tajwid adalah dalam rangka tahsinul Quran, yaitu menjaga lidah dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Ibnu Jazari mengatakan, itu wajibun alaihimu muhattamun qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi was sifati yalfidu bi afsahil lughati. Yang artinya maka wajib secara mutlak bagi para pembaca Al-Quran sebelum mereka memulai membaca Al-Quran, hendaklah terlebih dahulu memahami makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf
dan sifat-sifat huruf. Agar apa? Agar mereka li'alfidu bi'afsahil lugoti, yaitu supaya mereka bisa mengucapkan huruf demi huruf dengan bahasa yang paling fasih. Untuk mencapai tajwidul Quran secara maksimal atau membaca Al-Quran dengan sempurna hurufnya secara fasih, maka ini diharuskan belajar secara kontinu, tentunya ditalakikan atau disetorkan kepada guru yang memang mempunyai keilmuan di dalam Al-Quran. Maka ini adalah kewajiban seorang yang mempelajari Al-Quran harus mentalaki atau musafahah atau menghadapkan langsung disetorkan kepada guru yang ahli Al-Quran. Karena apa? Karena kalau kita tidak talaki, tidak musafahah, tidak langsung kita setorkan kepada guru, tidak bisa dikoreksi, tidak ada feedback kepada kita. Maka di sini sangat dianjurkan kepada siapapun yang membaca Al-Quran untuk talaki kepada guru yang profesional, seperti itu. Kelebihan dalam membaca Al-Quran ini banyak. Kelebihan ketika membaca Al-Quran secara fasih ini, Siti Aisyah pernah bersabda, pernah meriwayatkan hadis, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajruni. Nah, ini adalah fadilah orang yang bisa atau membaca Al-Quran secara mahir. Nah, orang yang mahir dengan Al-Quran, baik hafalannya ataupun bacaannya yang amat baik dan lancar, ini nanti fadilahnya atau pahalanya adalah nanti di akhirat akan didudukan bersama para malaikat yang mulia dan taat. Bagi yang belum bisa atau masih proses belajar, jangan khawatir. Di hadis tersebut juga disebutkan bagi orang-orang yang kesulitan, ya tatata, ya, hadisnya itu ya punya ya tatata atau tersekat-sekat atau kesulitan, susah payah dalam belajar, dalam mengucapkan, ini tidak usah khawatir, jangan langsung tidak mau belajar, tapi tetap belajar terus-menerus. Karena apa? Kata Siti Aisyah, baginya adalah dua pahala. Dua pahala itu apa? Dua pahala membaca Al-Quran, kemudian pahala dia belajar atau terus belajar, kemauan untuk belajar. Itu adalah fadilah orang yang membaca Al-Quran. Gitu. Demikian teman-teman semuanya, episode pada kali ini terkait dengan pokok-pokok dalam mempelajari ilmu tajwid. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.